Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adelia Latifah Syam dari kelas 11 Busana 1 ingin mempresentasikan tentang makna dan hakikat ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengetahuan mengenai ide-ide atau gagasan. Pengertian ideologi menurut para ahli. Saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, pengertian ideologi menurut Patmo Wahjono 1991 yang mengatakan bahwa ideologi adalah kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar. Yang kedua, pengertian ideologi menurut W. White yang mengatakan bahwa ideologi adalah asas pendapat, pandangan, atau keyakinan yang dipakai atau dicita-citakan oleh perorangan dan golongan dalam masyarakat serta oleh suatu bangsa. Yang ketiga pengertian ideologi menurut A.S. Hornby yang mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan ekonomi dan politik atau yang dipegangi seseorang atau sekelompok orang. Unsur yang memberikan batasan terhadap ideologi: A. Sekumpulan ide atau gagasan. B. Tersusun secara sistematis. C. Bersumber dari pikiran manusia. D. Memiliki tujuan dan arah yang jelas. E. Memiliki pedoman tentang cara hidup. F. Dianut oleh masyarakat. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi Pancasila bermakna sebagai keseluruhan pandangan hidup, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang membentuk masyarakat Indonesia menuju cita-citanya. Kesadaran masyarakat terhadap Pancasila dapat dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan mulai berlaku secara resmi sejak 18 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Kirsela dari kelas 11 Busana 1. Saya akan mempresentasikan materi makna dan hakikat ideologi. Pengertian ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan tujuan hidup. Ada 3 unsur esensial yang termuat di dalam ideologi. Pertama, keyakinan, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menunjukkan adanya gagasan vital yang diyakini kebenarannya. Kedua, mitos, dalam arti bahwa setiap konsep ideologi selalu memitoskan suatu ajaran secara optimis. Ketiga, loyalitas, dalam arti bahwa setiap ideologi selalu menuntut ketertiban optimal atas dasar loyalitas atau kesetiaan daripada subjek penduduknya. Fungsi ideologi: pertama, menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, atau bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Kedua, menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, bangsa untuk mencapai tujuan. Ketiga, menjadi upaya menghadapi berbagai persoalan masyarakat dan bangsa dalam segala aspek kehidupan. Keempat, struktur pengetahuan, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar. 5. Orientasi dasar, yaitu dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 6. Norma-norma, yaitu menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 8. Kekuatan yang mampu mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. 9. Pendidikan bagi masyarakat untuk memahami dan menghayati tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Macam-macam ideologi. Pertama, liberalisme, yakni ideologi yang mendasarkan diri kepada kebebasan individu, kapitalisme, dari sebuah paham yang menganggap penggunaan kapital sebagai elemen utama dalam sistem sosial dan ekonomi. Kedua, kolonialisme, merupakan paham mengenai penguasaan oleh suatu negara atau bangsa lain dengan maksud memperluas wilayah negaranya. Ketiga, sosialisme,
atau komunisme. Ideologi yang satu ini menjadi gerakan mengubah struktur milik sosial dan politik masyarakat serta membangun masyarakat baru dengan pola yang berbeda menurut aliran sosialisme. Keempat, Marxisme adalah turunan dari ideologi sosialisme. Paham ini timbul akibat kekecewaan terhadap kapitalisme yang menimbulkan perbedaan kelas. Marxisme tidak mengenal perbedaan kelas, perekonomian negara dan hak milik bersama. Kelima, Fasisme juga merupakan turunan ideologi sosialisme. Ideologi dirintis oleh B. Mussolini ini menyusun negara yang otoriter serta totaliter, ekonomi, kultur, dan pendidikan generasi muda tunduk dan ditentukan oleh partai fasisme. Keenam, Nasisme. Sesuai dengan namanya, Nasisme diusun oleh Adolf Hitler. Ideologi Nasisme ini mengajar bahwa bangsa Jerman merupakan bangsa yang paling unggul dan agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alja Syafika Arsal dari kelas 11 Busana 1, ingin mempresentasikan mengenai Pancasila, lebih tepatnya kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pertama, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Penerimaan atau pengakuan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dituangkan dalam ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai penghayatan dan pengawalan Pancasila dan atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan mengenai penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian menurut Konto Wibisono Wiswomiharjo, Pancasila telah memenuhi 3 aspek sebagai ideologi. Yang pertama, aspek realitas, maksudnya Pancasila telah membuktikan dirinya, memberikan citra bahwa memang itu adalah kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Lalu kemudian yang kedua adalah aspek idealitas, maksudnya kadar idealisme yang ada di Pancasila akan menumbuhkan motivasi dan gairah yang ada di masyarakat kita agar cita-cita yang ada di Pancasila bisa tercapai. Lalu kemudian yang ketiga, aspek fleksibilitas, yaitu Pancasila akan tetap relevan dan fungsional. Lalu kemudian saya akan menjelaskan makna Pancasila sebagai ideologi nasional. Yang pertama, nilai-nilai dalam Pancasila akan menjadi cita-cita normatif untuk penyelenggaraan bernegara. Lalu kemudian yang kedua adalah nilai-nilai dalam Pancasila telah disetujui bersama, disepakati bersama. Lalu kemudian nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yaitu yang pertama, nilai-nilai dasar. Maksudnya dalam Pancasila itu ada cita-cita atau tujuan dan nilai-nilai yang baik dan benar. Lalu kemudian yang kedua ada nilai instrumental, maksudnya Pancasila berbentuk norma hukum dan norma sosial. Lalu kemudian yang ketiga nilai praksis, maksudnya itu adalah hal yang pelaksanaan secara langsung. Lalu kemudian saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Menurut Kailan, Pancasila bukan merupakan ideologi yang tertutup, kaku dan tertutup, melainkan terbuka. Sebagai ideologi terbuka dan secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu pertama dimensi normatif, yang kedua dimensi idealisme, yang ketiga dimensi realitas. Lalu keterbukaan Pancasila itu dicerminkan oleh pola pikir yang dinamis dan konseptual di dalam dunia modern ini. Namun akan tetap ada batas-batas yang ditetapkan, seperti yang dicatatkan oleh BP7, ada batas-batas itu sebagai berikut, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, yang kedua larangan terhadap ideologi
Narsisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegahnya berkembangnya pemahaman liberal. Yang ketiga, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Kelima adalah penciptaan norma yang baru harus melalui konsensus. Lalu kemudian Pancasila sebagai ideologi terbuka akan membuat generasi selanjutnya mengetahui bahwa nilai-nilai dalam Pancasila akan tetap abadi, namun tentunya tidak akan mengakomodasi hal-hal negatif. Yang tadi itu saya kutip dari buku buku PPKN untuk kelas 11 untuk SMK yang ditulis oleh Yus Kardiman dan kawan-kawan. Lalu selanjutnya saya akan mengutip dari web nationalkompas.com yang saya akses dari pada saat 3 September jam 9 waktu Indonesia Tengah mengenai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah Pancasila akan terus bergerak seiring dengan berkembangnya aspirasi masyarakat yang sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi. Lalu kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, ada 3 nilai dalam Pancasila. Yang pertama, nilai dasar. Nilai dasar tidak bisa diubah, dan nilai dasar dalam Pancasila itu berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan nilai dasar ini atau norma dasar ini tidak bisa diubah karena merupakan dasar kaidah pokok negara yang fundamental. Lalu yang kedua adalah nilai instrumental. Nilai instrumental ini adalah perwujudan dari nilai dasar. Nilai instrumental ini berbeda dari nilai dasar, dapat berubah sesuai dengan keadaan. Lalu nilai instrumental ini berbentuk norma hukum dan norma sosial yang diwujudkan dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Lalu yang ketiga itu adalah nilai praksis. Maksudnya adalah berbentuk pelaksanaan secara nyata. Nilai praksis ini terwujudkan dari interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Lalu nilai praktis ini tercerminkan pada kegiatan-kegiatan sehari-hari seperti gotong royong, bermusyawarah untuk mufakat, dan toleransi antar sesama. Kemudian saya akan mengutip dari web Gramedia yang saya akses pada tanggal 9 September 2024 pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah mengenai sebagai ideologi terbuka. Secara struktural Pancasila memiliki 3 dimensi, yaitu pertama dimensi idealisme. Maksudnya adalah nilai-nilai dalam Pancasila memiliki nilai-nilai yang berupa pandangan hidup dan cita-cita. Cita-cita tersebut diwujudkan agar untuk membentuk masa depan negara yang lebih baik. Lalu kemudian yang kedua adalah dimensi normatif. Maksudnya nilai-nilai dasar pada Pancasila diajarkan dalam norma, yaitu norma kenegaraan. Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan norma hukum tertinggi di negara Indonesia. Ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi realitas maksudnya nilai-nilai Pancasila yang ada di Pancasila berakar dari masyarakat dan hidup di masyarakat itu sendiri, sehingga Pancasila harus bisa dijabarkan di masyarakat itu dan harus bisa dijabarkan dalam kehidupan masyarakat itu. Kemudian kesimpulan dari saya adalah Pancasila itu merupakan ideologi terbuka yang akan terus bergerak seiring berjalannya waktu dan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, namun tentunya tetap ada batas-batas yang ditentukan gitu. Lalu sebaiknya kita memahami, mendalami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Segala kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, perkenalkan nama saya Evelyn Felicia Usen dan saya berasal dari kelas 11 Busana 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sendiri merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia serta ideologi yang ada di negara Indonesia. Menurut Konto Wibosono Siswomiharjo, terdapat 3 aspek yang telah dipenuhi Pancasila sebagai ideologi negara. Aspek yang pertama adalah aspek realitas. Pancasila memberikan citra bahwa dirinya adalah kenyataan itu sendiri. Yang kedua adalah aspek idealitas. Kadar idealisme yang terkandung di dalam Pancasila mampu memberikan motivasi dan gairah sehingga mendorong masyarakat untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya di kehidupan nyata. Yang ketiga adalah aspek fleksibilitas. Pancasila tetap relevan dan fungsional di dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, makna Pancasila sebagai ideologi nasional ada 2. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan negara. Yang kedua adalah nilai-nilai yang telah ada di Pancasila merupakan nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar. Nilai dasar mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua adalah nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum. Yang ketiga adalah nilai praksis, nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kehidupan nyata. Menurut Koelen, Pancasila sebagai ideologi tidak tertutup dan kaku, melainkan terbuka. Adapun sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealisme, normatif, serta realitas. Turunan perkembangan zaman ditandai dengan adanya kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, serta sarana komunikasi. Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dengan terbentuknya pola pikir dinamis dan konseptual dalam dunia modern, yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita berbangsa, serta juga mewujudkan harkat dan martabat kemanusiaan. Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan dalam penerapannya yang terbentuk pola pikir dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Namun di samping keterbukaan ideologi Pancasila ada batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Batas-batas yang dimaksud adalah yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, serta komunisme. Yang ketiga adalah mencegah berkembangnya paham liberal, dan yang keempat adalah larangan terhadap pandangan ekstrem yang mengganggu kehidupan masyarakat. Yang kelima adalah penciptaan norma baru harus melalui konsensus. Nah, melalui Pancasila sebagai ideologi terbuka, generasi selanjutnya dapat menyadari bahwa nilai Pancasila akan tetap abadi. Pancasila dapat menyesuaikan diri seiring dengan perkembangan zaman, tetapi bukan berarti Pancasila dapat mengakomodasi hal-hal yang negatif. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih. dari kelas 11 Busana 1, saya akan mempresentasikan materi terkait perwujudan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang politik. Lembaga negara Indonesia memiliki lembaga negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Badan Pemeriksa Keuangan, DPD, MK, dan KY merupakan lembaga-lembaga negara yang dibentuk setelah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Sistem demokrasi perwujudan nilai Pancasila dapat dilihat pada demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah mufakat. Musyawarah dapat diartikan sebagai upaya bersama untuk mencari pemecahan suatu masalah. 2. Perwujudan penerapan ideologi Pancasila di bidang politik. Seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila karena peraturan perundang-undangan yang berlaku pada hakikatnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitutif tersebut, implementasi nilai-nilai Pancasila secara praksis, misalnya dalam hal penegakan hukum dan keadilan, dapat diwujudkan sebagai berikut. 1. Proses penegakan hukum dan peradilan harus dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah dan nilai-nilai religius yang benar. 2. Penegak hukum dan proses hukum serta peradilan oleh para penegak hukum harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. 3. Setiap lembaga dan pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum perlu bekerja sama agar setiap penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. 4. Penegakan hukum dan proses-proses hukum lainnya tidak boleh dilakukan secara semena-mena. 5. Para penegak wajib memperlakukan setiap pencari hukum dan keadilan secara sama tanpa terkecuali. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang ekonomi ditegaskan pada pasal 33 ayat 1-4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 4. Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. A. Menghargai keberagaman budaya Indonesia. B. Melestarikan keberagaman budaya Indonesia. C. Mengembangkan nilai-nilai persamaan status sosial dan menghalangi berkembangnya nilai-nilai feodalisme. 5. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan terlihat antara lain pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta untuk upaya pembelaan negara. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi sila pertama adalah perbedaan yang beragam antar masyarakat
Implementasi sila kedua yaitu menanamkan dan menerapkan sikap toleransi terhadap orang lain. Implementasi sila ketiga adalah menghidupkan segala perbedaan tersebut dapat mengarah kepada kesatuan sebagaimana semboyan negara Indonesia. Implementasi sila keempat yaitu memuliakan, menghargai, dan menghormati orang lain. Implementasi sila kelima yaitu menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.